Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Fitriani SPD, guru IPA di Madrasah Tsanawiyah Nurul Ikhwan Potensi. Kali ini saya membahas materi di kelas 7, yaitu objek IPA dan pengukurannya. Kita ketahui dalam IPA ini ada yang namanya pengukuran. Jadi pengertian pengukuran itu adalah merupakan proses membandingkan besaran dengan besaran lain yang sejenis sebagai satuan. Kemudian ada juga besaran, yaitu merupakan suatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka atau nilai dan memiliki satuan. Di sini akan kita bahas untuk yang pertama itu adalah besaran pokok. Ada 7 besaran pokok. Yang pertama adalah panjang, massa, waktu, arus listrik, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Kemudian untuk yang pertama akan kita bahas, yaitu besaran pokok panjang. Ini adalah macam-macam besaran alat ukur panjang. Yang pertama itu ada penggaris, jangka sorong, rolmeter, dan mikrometer skrup. Ini adalah contoh gambar pengukuran panjang tadi, yaitu ada rolmeter, ada penggaris, ada jangka sorong, mikrometer skrup. Kemudian fungsi dari alat ukur besaran panjang tadi. Yang pertama itu ada rolmeter, yaitu untuk mengukur tinggi badan. Kemudian jangka sorong untuk mengukur kedalaman tabung, penggaris untuk mengukur buku, dan mikrometer skrup untuk mengukur uang logam. Satuan merupakan pembanding di dalam pengukuran. Satuan ini ada 2 macam, yaitu satuan baku dan juga satuan non baku. Satuan baku adalah satuan yang apabila dilakukan dimanapun dan oleh siapapun, hasilnya tetap sama dan bisa dimengerti oleh semua orang. Sementara satuan non baku adalah satuan yang apabila dilakukan oleh orang yang berbeda, maka hasilnya juga berbeda. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai ukuran tetap. Ini adalah contoh satuan baku, non baku, satuan non baku. Ya, ini ada mengukur dengan menggunakan tangan, kemudian mengukur dengan jengkal tangan, dan juga mengukur dengan langkah kaki. Jadi ketiga ini merupakan contoh satuan non baku. Kalau untuk satuan baku itu ini ada penggaris, rolmeter, jangka sorong, dan juga mikrometer skrup. Jadi untuk menjadi satuan baku ada 3 syarat yang harus dilakukan atau syarat yang harus dipenuhi supaya satuan tersebut dikatakan bersifat standar atau baku. Yaitu yang pertama, bersifat tetap, tidak dapat berubah, mudah ditiru, dan dapat digunakan di seluruh dunia. Jadi untuk pembahasan kali ini cukup sampai di sini. Akan kita lanjutkan ke pertemuan selanjutnya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.